Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, anak-anakku sekalian, rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menyayangi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita sampai detik ini masih diberi nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjalankan aktivitas keseharian kita, baik urusan dunia kita maupun akhirat kita. Anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan MOS, yaitu masa orientasi sekolah, atau MOP, masa orientasi pondok pesantren. Adapun materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah pentingnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pentingnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun sebelum kita membahas urgensi atau pentingnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka terlebih dahulu kita akan membahas makna akidah. Apa itu makna akidah, baik secara bahasa maupun secara istilah. Bisa kita lihat di papan tulis ya. Yang pertama adalah makna akidah secara bahasa ya. Makna akidah secara bahasa dalam bahasa Arab disebut al-aqdu. Al-aqdu yang artinya ikatan. Ini makna secara bahasa. Adapun makna secara istilah syar'i, yaitu keyakinan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Ini makna yang kedua, yaitu makna akidah secara istilah syar'i. Dan juga dalam pengertian agama kita, dalam pengertian agama, akidah adalah kandungan daripada rukun iman itu tersendiri. Mungkin adik-adik sudah tahu apa itu rukun iman dan ada berapa jumlahnya. Yang pertama dari rukun iman adalah al-imanu billah, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian wa malaikatihi, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kemudian wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah beriman kepada takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Takdir yang baik adalah takdir yang biasanya disenangi oleh jiwa seseorang. Adapun takdir yang buruk adalah takdir yang biasanya datang kepada kita dan hati kita itu tidak menyukainya. Itulah takdir yang buruk. Namun kedua-duanya harus kita yakini. Itulah anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala makna akidah secara bahasa dan secara istilah. Adapun berbicara masalah makna akidah, ini semua tidak lain sumbernya yang menjadi dalilnya atau sumbernya diambil daripada Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi ketika kita berbicara masalah akidah, masalah keyakinan, itu sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kita nggak boleh berbicara tentang akidah dengan mengambil pendapat manusia, ya, dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang daripada keduanya. Jadi sebelum kita membahas tentang pentingnya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka terlebih dahulu kita membahas makna akidah. Baiklah anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan membahas tentang kedudukan akidah, ya. Kedudukan akidah dalam agama Islam. Akidah itu kedudukannya sebagai pondasi agama, ya. Pondasi agama. Jadi ibarat sebuah bangunan rumah, maka akidah ini merupakan pondasi, ya. Ketika pondasi ketika pondasi rumah itu nggak kuat, maka bangunan-bangunan yang ada di atasnya itu akan mudah roboh. Ketika kena gempa sedikit pecah, ya. Kena gempa yang agak besar sedikit roboh dan lain sebagainya. Begitu juga, ya, ketika akidah seseorang, ya, rapuh, ya, tidak kuat, maka akan mudah untuk lenyap dan lain sebagainya. Dan juga akidah dalam agama Islam itu merupakan kunci diterimanya sebuah amalan, anak-anak sekalian, ya. Jadi kalau kita ingin sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, puasa kita ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, haji kita yang membutuhkan uang yang banyak, kemudian fisik yang sehat, ya, dan lain sebagainya, ya, agar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka perbaiki akidah kita. Jangan sampai kita haji, ya, kita buang harta kita yang begitu banyak, namun karena rusaknya akidah sehingga sia-sialah apa yang kita keluarkan. Dan juga amalan-amalan yang lainnya, ya, seperti infak kita, ya, sodakoh kita, ya. Jika akidah kita nggak benar, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan kita. Jika akidah kita masih tercampuri dengan keyakinan-keyakinan yang menyimpang, ya. Contoh seperti apa? Kesyirikan, ya, kekafiran, ya, dan hal-hal yang bisa menyebabkan amalan-amalan kita ternodai, ya, maka hal itu, amalan-amal yang kita kerjakan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Dia menjelaskan di dalam Al-Qur'an, ya, surat Al-Kahfi ayat 110. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, ya. Barang siapa, kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menghendaki perjumpaan dengan Rabb-nya, dengan Tuhannya, maka hendaknya dia mengerjakan amal soleh dan tidak menyekutukan seorang pun di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jelas bahwasanya syirik bisa menjadikan ibadah seseorang sia-sia dan tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah katakan akan menghapus seluruh kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat yang lainnya, surat Az-Zumar. Allah berfirman, "Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh aku telah mewahyukan kepadamu. Kepadamu di sini hitobnya
kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah mewahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelum kamu, yaitu para rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta la yahbatuna amaluka, jika engkau berbuat syirik, sungguh amalan-amalanmu akan terhapus, ya. Wala takunanna minal khosirin, dan tentulah kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Jadi ini dalil yang menjelaskan bahwasanya syirik itu merupakan penghapus amal. Syirik merupakan salah satu perbuatan yang bisa menjadikan amal seseorang itu, kebaikan seseorang yang pernah dilakukan, gara-gara melakukan satu kesyirikan, maka akan terhapuslah, ya, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan. Kebaikan berupa sholat, berupa puasa, berupa zakat, ya, infak sodakoh yang begitu besar yang dikeluarkan, ya, gara-gara apa? Melakukan kesyirikan satu kali saja, maka amalan-amalannya akan terhapus. Dan apabila dia meninggal dunia, kelak di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang tidak memiliki kebaikan sedikit pun di akhirat nanti. Dan tentunya orang-orang yang seperti ini, ya, tempat tinggalnya di neraka, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Oleh karena itu, ikhwati fillah, anak-anak sekalian, mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Para rasul, ya, para anbiya, ya, mereka sangat memperhatikan, ya, akidah, ya. Mereka sangat memperhatikan akidah. Bahkan akidah ini dijadikan sebagai prioritas utama dalam dakwah mereka. Ketika mereka berdakwah, mengajak umatnya, mengajak kaumnya, yang pertama kali mereka seru adalah apa? Ubudullah, ya, malakum min ilahin ghairuhu, ya. Sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada sesembahan yang benar bagimu. Ya. Ini dakwah yang pertama mereka seru kepada kaumnya. Kenapa? Karena apabila akidahnya rusak, ya, amalannya percuma, amalannya sia-sia, cuma dapat capek saja, ya, cuma dapat lelah saja, ya, cuma kerugian saja yang akan didapati. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang orang-orang dari kalangan para rasul, para anbiya, ya, para nabi, tentang dakwah mereka. Allah Subhanahu wa taala dia berfirman, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut, dan sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap rasul, ya, pada tiap-tiap umat seorang rasul, an i'budullah wajtanibut taghut, yaitu mereka menyeru agar mereka hanya menyembah Allah dan menjauhi taghut. Apa itu taghut? Ma'ubida min dunillah, ya, para ulama mereka menafsirkan bahwasanya taghut itu adalah apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, tentang para nabi, ya, yang mana mereka memulai dakwahnya dengan menyeru supaya kaumnya, ya, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 59, ya, yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihissalam, ya, diabadikan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 59, laqad arsalna nuhan ila qaumihi
faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Nuh berkata, ya qaum, wahai kaumku, sembahlah Allah saja, sekali-kali tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Dia. Inna akhafu alaikum adzaba yaumin adim. Sesungguhnya aku khawatir, aku takut kalian akan ditimpa adab yang sangat besar. Ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 59. Jadi Nabi Nuh ini juga menyuruh kaumnya supaya dakwah yang pertama adalah supaya supaya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Nabi Hud, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ila 'ad akhahum Hud. Dan kepada kaum Ad Allah Subhanahu wa taala utus Hud. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Nabi Hud ini juga menyuruh kaumnya, wahai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada ilah yang berhak untuk disembah selain Dia. Dan juga kepada Nabi Soleh, kemudian Syuaib, semuanya mereka menyuruh kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah akidah, Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengajarkan akidah, beliau mendakwahkan akidah selama di Mekah selama 13 tahun. Selama 13 tahun lamanya beliau utamakan akidah. Beliau memperkuat akidah, agar apa? Amalan-amalan yang dibangun di atasnya tidak mudah roboh, tidak mudah rapuh. Sebagaimana setelah akidah para sahabat kuat, setelah akidah dan keyakinan para sahabat mantap, maka disitulah akan turun ayat-ayat yang berupa perintah untuk perintah, dan juga larangan, seperti perintah untuk meninggalkan khamar. Ketika para sahabat sudah kuat imannya, akidahnya sudah mantap, turunlah larangan khamar, yaitu minuman keras, sehingga pada saat itu kota Madinah banjir khamar. Ketika turun banjir khamar, kenapa? Karena dibuang-buang, dipecah-pecah botolnya, kendinya, mereka tidak minum lagi. Begitu juga para sahabiyah, para sahabat dari kalangan kaum wanita. Ketika akidah mereka sudah mantap, sudah kuat, turunlah ayat yang memerintahkan agar mereka berhijab, menutup kepala mereka, berkerudung, berjilbab. Maka mereka dengan segera mencari kain-kain, lalu mereka menutup kepala mereka, menutup wajah mereka. Inilah ketika akidah seseorang itu sudah mantap, maka dia akan bersegera melakukan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kedudukan akidah dalam agama kita, yaitu menjadi pondasi yang kuat bagi amal dan juga menjadi faktor penyebab diterimanya amalan seorang hamba. Kemudian selanjutnya, anak-anak sekalian, yang selanjutnya kita akan membahas tentang urgensi atau pentingnya akidah. Jadi dalam kehidupan kita, kita ini butuh akidah yang benar. Sebagai seorang muslim, kita itu betul-betul membutuhkan akidah yang benar. Bahkan akidah ini dia lebih utama dari sekedar makan dan minum. Apalah artinya kita hidup di dunia ini kalau kita nggak punya akidah yang benar? Karena apa? Karena yang akan didapatkan adalah kehancuran dan kesesatan. Ketika seseorang yang hidup di dunia ini tidak memiliki akidah yang benar, maka hidupnya itu akan sengsara. Hidupnya nggak pernah bahagia.
Meskipun secara kasat mata kita lihat tuh dia hidupnya ya serba mewah ya, hartanya banyak ya, kendaraannya ada semua ya, mau pengen beli apa aja dia bisa ya, mau pengen kemana saja ya, ingin pergi ke daerah mana saja yang dia sukai bisa. Namun hal itu ya tidak membuat hati mereka bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan itu adalah milik Allah. Kebahagiaan itu adalah hasil ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menghadiahkan kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Melalui jalan apa? Melalui jalan iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 97 yang menjelaskan tentang kehidupan bahagia. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang mengerjakan amal soleh. Amal soleh itu amal yang seperti apa? Ya, amal soleh adalah amal yang dikerjakan dengan ikhlas ya. Ia kerjakan semata-mata mengharapkan wajah Allah, mengharapkan balasan dari Allah ya. Dan amalan itu dikerjakan sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Itulah amal soleh. Wa huwa mu'min, dia kerjakan dalam keadaan mukmin ya, penuh dengan keyakinan ya. Yaitu apa? Dia kerjakan sesuai dengan keyakinan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia tidak mengerjakannya tidak ikut-ikutan, tidak asal-asalan, tetapi memiliki dasar, yaitu apa? Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik ya. Jadi kehidupan yang baik alias kebahagiaan itu adalah disebabkan dari amal soleh yang dikerjakan dengan keimanan, dan itu merupakan akidah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala najziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik ya, disebabkan apa yang telah mereka kerjakan sewaktu mereka di dunia. Jadi ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang yang beriman dan beramal soleh akan diberikan balasan, yaitu di mana? Di akhirat, berupa apa? Surga yang lebih baik daripada dunia, daripada amalan yang dia kerjakan di dunia ya, yang apabila dibandingkan dengan pahala yang Allah berikan belum ada apa-apanya. Jadi inilah pentingnya akidah. Inilah pentingnya akidah dalam kehidupan kita anak-anak sekalian. Bahwasanya kita hidup di dunia ini sangat butuh akidah. Ya, tanpa akidah hidup kita itu akan sengsara. Tanpa akidah hidup kita itu akan merasa sempit. Dapat musibah, ya seakan-akan hidup kita ini tidak ada jalan keluar. Ya, karena apa? Orang yang tidak memiliki akidah seakan-akan dia hidup hanya di dunia saja. Dia tidak mengetahui kehidupan akhirat. Dia tidak mengetahui balasan Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak terjadi ya. Kadang kita mendengar ada orang mati bunuh diri. Setelah dicek sebabnya apa? Padahal apa? Masalahnya cuma apa? Diputus sama ceweknya. Diputus sama ceweknya kok bisa bunuh diri ya. Ada lagi yang bunuh diri, dicek masalahnya apa? Padahal apa? Gara-gara kalah dalam sebuah perlombaan. Dan lain sebagainya. Inilah akibat dari seseorang tidak memiliki akidah yang benar. Hidupnya sangat rawan sekali ya. Hidupnya mudah sekali terombang-ambing ya. Mudah sekali putus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
mendapatkan musibah yang ringan, mendapatkan musibah, dia mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya apa? Mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah apa yang saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, yaitu tentang urgensi akidah atau pentingnya akidah ahlus sunnah dalam kehidupan seorang muslim. Oleh karena itu ya, saya berharap ada di sekalian nanti setelah masa kita sudah normal ya, kita bisa melanjutkan belajar kita di pondok pesantren. Kita akan belajar agama yang begitu banyak, di antaranya materi-materi yang ada di pondok kita sangatlah banyak ya, seperti akidah, kemudian pelajaran fikih ya, Quran, hadis, kemudian bahasa Arab dan sebagainya, yang mana hal itu akan menguatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah ilmu yang harus kita cari sebagai bekal hidup kita di dunia dan setelah kita berpisah dengan dunia. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.